Setelah lebih dari 2 pekan sejak kepergian yang penuh cerita duka, Stevie Agnesia mulai mendapatkan ketenangan. Ahli spiritual juga menengarai, ibu 3 anak ini lebih fokus mengirimkan pesan, terutama kepada sang suami, agar menjaga buah hati mereka. Pesan kasih sayang seorang ibu yang begitu mencintai keluarga ini menjadi pesan penting. Oleh sebab, Stevie tidak ingin melihat anak-anaknya tumbuh bersama kesedihan-kesedihan. Hingga peringatan 40 hari wafatnya Stevie, pesan-pesan lewat mimpi akan terus berdatangan. Tidak hanya kepada keluarga besar, tapi terutama kepada suami dan anak-anaknya. Selain pesan kasih sayang, agar sang suami selalu menjaga anak-anak, ada juga pesan agar menyudahi rasa duka. Sudah saatnya semua ikhlas. Terlebih, dengan keikhlasan itulah, ia bisa melanjutkan perjalanannya di alam keabadian dengan lebih tenang. Tapi benarkah pesan Stevie itu juga menunjukkan betapa ia sangat mencintai suami dengan cinta yang besar? Perjalanan panjang Stevie Agnesia di alam keabadian sudah memasuki pekan kedua. Masih ada duka yang ditinggalkan di dunia, terutama duka yang diresapi keluarga besar, suami serta anak-anaknya. Kepada mereka, Stevie juga sudah mengirimkan pesan untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kepada sang suami, Stevie juga menitipkan pesan kasih sayang untuk anak-anak mereka. Meski ibunya sudah tidak ada, Stevie berharap Anggi mampu membesarkan anak-anak dengan penuh rasa sayang, seperti ketika mereka masih memiliki seorang ibu. Pesan kasih sayang itu sekaligus menggambar cinta Stevie yang begitu besar, tidak hanya kepada anak-anaknya, tapi juga suami yang ditinggalkan. Lalu, seperti apa sahabat melihat cinta Stevie yang begitu besar pada Anggi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menuju 40 hari kepergian Stevie Agnesia, pesan-pesan kasih sayang mulai dirasakan keluarga. Kepada sang suami, Stevie juga mengirimkan pesan lewat mimpi yang isinya penuh dengan rasa sayang. Ia berharap Anggi mampu mengambil peran penuh menjadi ayah yang baik sekaligus ibu yang membesarkan anak-anak hingga menjadi orang-orang sukses di masa depan. Pesan itu tidak hanya menunjukkan kasih sayang Stevie yang begitu besar, tapi juga pesan perlindungan yang sangat kuat. Selebihnya, pesan yang juga penting adalah keinginannya untuk mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Hapus kesedihan agar semua kembali tenang untuk melanjutkan hidup. Sedikit pesan untuk lebih ke arah keluarga. Ini keluarga lebih ke arah untuk ke suami. Jadi beliau berpesan untuk terus menjaga, memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Intinya itu lebih ke arah seperti memberikan kasih sayang, perlindungan selayaknya ibu, ataupun memberikan cinta yang besar untuk anak-anaknya nanti ke depan sampai sukses. Dan beliau hanya ingin lebih didoakan ataupun lebih mendapatkan doa-doa dari orang-orang terdekatnya, apalagi kita semua yang menonton bisa mendoakan almarhumah tenang di alam sana. Mas Anggi pasti masih kaget-kagetan
Kalau lagi rame gini kan nggak kerasa ya, nggak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya udah jam 12, jam 1 tuh biasanya nelfon aku. Atau telepon ke temennya video call, minta temenin. Tapi dari kemarin sih teman-temannya standby sampai pagi gitu-gitu. Kalau misalnya aku nggak ada, dia telepon. Biasanya malam-malam jam 12 tuh udah lagi ngapain. Cuma butuh teman ngobrol. Karena biasanya kan teman ngobrolnya dan lain-lain kan Steffi almarhumah ya. Ini kan namanya luka ya Mas ya. Nggak mungkin langsung sembuh, itu kan nggak mungkin. Jadi perlu waktu, semuanya perlu waktu. JJ juga, Jojo kemarin sempat tanya Mami dan lain-lain. Tapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, minta doa juga dari teman-teman media semua, semoga keluarga terutama anak-anak Cila, JJ, Jojo dan Mas Anggi tabah bisa menghadapi semua ini dan melewati semua ini dengan baik. Lewat komunikasi batin, ahli spiritual ini tidak meragukan rasa sayang Steffi pada suami dan anak-anaknya. Tapi justru rasa sayang itulah yang membuatnya masih bersedih. Di alam sana, Steffi merasa sedih karena harus meninggalkan semua yang dicintai. Aura kesedihan itu masih sangat kental pada Steffi hingga ia mendapatkan kepastian anak-anaknya tumbuh tanpa kendala. Kalau untuk rasa sayang itu udah terlihat dari pesan-pesan yang disampaikan beliau dengan wajah ataupun kesedihan yang teramat dalam, menunjukkan beliau memang sangat cinta dan sangat sayang kepada keluarganya, termasuk ya bisa dibilang kepada suami dan anak-anaknya. Jadi rasa sayang itulah membuat ekspresi yang saya lihat dari sini itu memang seperti kesedihan yang teramat dalam, yang sampai dia itu tidak sempat untuk memberikan tolong jagain ini, itu nggak sampai. Jadi itulah mungkin pesan-pesan yang dari rasa sayang, rasa cinta dia kepada suami dan anak-anaknya. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Steffi pergi, kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Steffi, bilang kalau misalnya Steffi, Alhamdulillah Steffi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah. Alhamdulillah sudah ikhlas. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Steffi mau pergi, nggak apa-apa pergi, nanti Cila, JJ, Jojo kita semua di sini jaga. Nggak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Steffi juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul 1935 atau 36. Setelah mama semua pada ngomong sama Steffi, itu Steffi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Steffi berpulang. Kesedihan Steffi Agnesia di alam sana juga dipicu oleh situasi dunia yang ditinggalkannya. Situasi bahwa masih banyak orang yang bergunjing tentang hal-hal yang tak masuk logika di sekitar kepulangannya menghadap Tuhan. Dari dimensi kelanggengan, Steffi sesungguhnya hanya ingin didoakan, bukan diperdebatkan. Toh kepergiannya memang sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Yang saya lihat dari informasi sendiri itu beliau masih sedih karena masih banyak berita simpang siur yang mengatakan beliau ini matinya tragis. Dan saya berharap juga semoga semuanya bisa mengikhlasi, ya anggap aja namanya takdir, umur itu tidak ada yang tahu, semua rahasia dari Tuhan. Firasat sih nggak ada, cuma karena setiap komunikasi Steffi itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda-bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, enggak lah, karena dia mau ada anak-anak kan di sini. Kalau untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Sering memberi pesan lewat mimpi,
Benarkah Steffi sudah tenang di alam sana? Atau jangan-jangan masih serba penasaran? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Pesan-pesan Steffi yang penting untuk keluarga juga dilihat praktisi supranatural dari suku Dayak ini. Menurutnya, Steffi sering menemui orang-orang yang disayangi lewat mimpi, menitipkan keinginannya. Sudah sejak pekan pertama kepergiannya, pesan lewat mimpi disampaikan, terutama kepada suami agar kuat membesarkan anak-anak seorang diri. Biasanya pasti memimpi, selalu dimasukkan lewat mimpi. Kalau almarhum Mbak Steffi itu menghantui, Allahu alam ya, tapi biasanya itu biasanya lewat dalam mimpi, suka masuk dalam mimpi. 41 hari pasti roh itu akan kembali kepada Allah pada Yang Mencipta. Sebenarnya shock, kalau misalnya mau jujur, buat saya shocknya di situ. Karena saya sebagai adik, ya Allah kenapa orang terbaik di hidup saya, salah satu orang terbaik di hidup saya diambil sama Allah. Tapi karena Allah lebih sayang kita dan kita ikhlas, insya Allah. Kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi, mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah sudah bahagia di sana di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini, Masya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang areal ini. Iya juga, betul. Kita emang fokusnya emang tahlilan mengenang ya. Kebahagiaan. Hingga 40 hari kepergiannya nanti, Steffi Agnesia sesungguhnya masih berada di dekat keluarga besarnya. Itu yang membuatnya masih belum bisa menghapus jejak kesedihannya karena masih sering melihat terutama anak-anak dan suaminya dirundung kepiluan. Tapi secara perlahan, kesedihan akan terhapus lewat doa-doa yang terus dikirimkan keluarga kepadanya. Apalagi, ia juga meninggal dengan baik lewat sakit yang tak mampu lagi disembuhkan, sehingga membuatnya mudah mendapatkan ketenangan di sisi ilahi. Hanya roh ini kalau sudah orang meninggal pasti sudah kembali kepada penciptanya, kan seperti itu. Karena dia tidak meninggal atau bunuh diri, kan tidak. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa arwahnya tidak tenang, karena biasanya kalau roh yang sudah orang meninggal ini pasti akan kembali kepada sisi Allah, kan seperti itu. Arwah ini selama 41 hari dia pasti akan kumpul dengan keluarga. Setelah itu, dan dia pasti akan memahami siapa orang yang menyantet ini. Yang penting biar Steffi diterima amal ibadahnya semuanya. Kalau ikhlas, insya Allah sudah ikhlas ya Mas. Kalau kita nggak ikhlas kan kasihan Steffi-nya nanti perjalanannya gitu kan. Lewat mimpi yang dikirim kepada keluarga besarnya, Steffi Agnesia hanya ingin didoakan agar perjalanannya semakin tenang. Lalu seperti apa sahabat melihat cinta Steffi yang begitu besar pada Anggi? Benarkah Anggi juga mampu membimbing Steffi menjadi lebih baik? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Steffi Agnesia sudah menuju 40 hari kepergiannya. Masih banyak polemik di sekitar kepulangannya menghadap Tuhan yang dianggap melewati jalan yang tidak mudah. Tapi di balik semua itu, para sahabat juga mengenang Steffi sebagai sosok yang memiliki cinta sangat besar pada suami dan anak-anaknya. Keputusan Steffi menikah dengan Anggi yang didahului dengan prosesi mualaf adalah wujud cinta yang tak terhingga. Memilih mualaf
kemudian menjalankan semua kewajiban sebagai seorang muslimah adalah cara Steffi mengungkapkan rasa cintanya. Cinta yang agung tidak hanya untuk suami, tapi terutama kepada Tuhan yang Maha Sempurna. Kehidupan Steffi yang singkat karena hanya sampai usia 32 tahun ternyata penuh dengan kebahagiaan. Apalagi ia menemukan sosok suami yang mampu membimbingnya menjadi lebih baik lewat cinta yang sangat indah. Cintalah, secinta itu kepada Steffi, sampai Steffi juga cinta kepada Anggi, karena kan sampai mualaf ya. Ini Steffi melakukan sholat dengan dia rajin, kadang dia berhijab gitu kan. Jangan ditangisin terus, kesian juga kalau orang udah nggak ada kita tangisin terus. Di sana nanti dia tidak bisa bahagia gitu kan, karena dia tidak ikhlas lagi. Kalau ikhlas, Steffi akan bahagia di alam kubur sana. Tidak ada yang utama bisa dilakukan untuk mengenang Steffi Agnesia selain dengan mengirimkan doa terbaik untuk kebahagiaannya di alam sana. Semua kenangan tentang kepergiannya yang dianggap tragis sudah saatnya ditinggalkan. Apalagi Steffi juga sangat ingin melihat anak-anaknya tumbuh bahagia dalam bimbingan ayahnya. Pesan itu menjadi pesan khusus yang dikirimkan lewat mimpi. Semogalah semua yang terbaik diberikan kepada almarhumah yang memiliki cinta begitu besar pada orang-orang yang sudah ditinggalkannya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.